Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Sri Lestari Munung Sugiyarti. Saya guru kelas 4 di SD YPK Aminweri Supiori, Papua. SD YPK Aminweri memiliki 6 kelas dengan jumlah peserta didik keseluruhan sebanyak 61 orang. SD YPK Aminweri sudah mulai mengimplementasikan kurikulum Merdeka sejak tahun pelajaran 2021-2022. Karena SD YPK Aminweri termasuk dalam sekolah penggerak angkatan pertama. Dalam implementasi kurikulum Merdeka, salah satu pendekatan yang dilakukan yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing peserta didik. Dalam pendekatan ini, guru menyusun strategi pembelajaran yang berbeda untuk peserta didik berdasarkan karakteristik, kebutuhan belajar, dan juga kemampuan peserta didik, agar pembelajaran menjadi efektif, relevan, dan menyenangkan. Salah satu prinsip implementasi kurikulum Merdeka yaitu pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik, kebutuhan belajar, dan kemampuan peserta didik yang beragam, sehingga pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan bermakna. Berdasarkan salah satu prinsip tersebut, hal yang berbeda terjadi di kelas saya, yaitu kelas 4, dengan jumlah siswa 11 orang, sebanyak 64% atau 7 dari 11 peserta didik merasa cepat bosan dan kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Hal ini dapat ditunjukkan dengan rendahnya minat belajar peserta didik yang berdampak pada rendahnya hasil belajar peserta didik. Setelah saya melakukan asesmen awal pembelajaran dan refleksi diri, saya menyadari bahwa peserta didik di kelas saya lebih menyukai pembelajaran di luar kelas dan menggunakan media pembelajaran yang berbasis TIK. Tantangan yang saya hadapi yaitu yang pertama, pemilihan metode pembelajaran belum menyesuaikan kebutuhan peserta didik. Kemudian yang kedua, belum memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK. Dan yang ketiga, sumber belajar hanya menggunakan buku teks. Hal ini yang mendasari saya untuk menggunakan metode pembelajaran eksperimen yang dipadukan dengan media pembelajaran word-word. Langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan yaitu yang pertama, mencari informasi dari berbagai sumber dengan memanfaatkan PMM, Google, YouTube, serta berdiskusi dengan teman sejawat untuk memilih metode dan media pembelajaran yang tepat. Yang kedua, merancang pembelajaran yang inovatif, kreatif, menyenangkan, dan bermakna bagi peserta didik dan dapat mengakomodir kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, menerapkan pendekatan berdiferensiasi dalam pembelajaran. Makan bakso, soto, ataupun pizza yang kalian sukai. Tumbuhan memiliki sistem pencernaan yang berbeda dengan manusia ataupun hewan yang memiliki mulut, lambung, atau sistem pencernaan yang lainnya. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan energi matahari. Lalu, apa saja bahan-bahan yang diperlukan tumbuhan? Diulang, berdasarkan video yang kalian sudah nonton, tadi tumbuhan bisa makan sendiri kan tidak? Tidak. Beda dengan manusia. Kalau manusia, hewan bisa makan sendiri toh? Kalau tumbuhan mereka makannya dengan cara tadi apa namanya? Fotosintesis. Apa bahan yang dibutuhkan untuk fotosintesis tadi? Apa saja? Air, matahari, apa lagi? Karbon dioksida. Setelah melakukan tanya jawab tentang proses fotosintesis yang ada di video pembelajaran, peserta didik saya arahkan untuk melakukan eksperimen langsung bagaimana proses fotosintesis dapat terjadi.
Peserta didik secara berkelompok mulai melakukan eksperimen yang diawali dengan mengambil daun untuk dimasukkan ke dalam gelas dan dituang air lalu dijemur di bawah sinar atau cahaya matahari. Nah, setelah itu peserta didik akan mengamati langsung apa yang terjadi pada daun. Kemudian peserta didik akan menyimpulkan hasil dari eksperimen yang mereka buat. Gelembung-gelembung itu menunjukkan bahwa telah terjadi proses fotosintesis. Nah, apa itu artinya gelembung-gelembung itu? Itu berupa apa? Oksigen. Bagus sekali. Berdasarkan asesmen awal pembelajaran, saya mendapati 55% atau 6 peserta didik dapat memahami materi pembelajaran dan menyelesaikan tugas secara tertulis. Sedangkan 45% atau 5 peserta didik lebih menyukai pemberian tugas melalui permainan. Hal inilah yang mendasari saya untuk membedakan tugas yang saya berikan kepada peserta didik. Ada yang mengerjakan tugas tertulis dan ada pula yang menyelesaikan tugas melalui permainan dengan menggunakan aplikasi Wordwalk. Menurut saya, pembelajaran di kelas 4 dengan menggunakan metode eksperimen membuat anak dalam mengikuti pembelajaran sangat menyenangkan. Dan peserta didik dapat terlihat antusias dan aktif dalam mengikuti pembelajaran. Serta pembelajaran berbasis TIK sangat berdampak kepada pembelajaran siswa di kelas. Saya merasa sangat senang dengan pelajaran hari ini karena saya melakukan eksperimen langsung dan saya juga senang dengan permainan. Pelajaran hari ini menyenangkan dan mudah dipahami. Saya merasa sangat senang dengan pelajaran hari ini. Saya paham dengan materi hari ini yaitu fotosintesis. Setelah dilaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, dampaknya peserta didik di dalam kelas menjadi lebih antusias, lebih aktif, dan berdasarkan observasi dan penilaian didapatkan 91% atau 10 dari 11 anak itu merasa bahwa pembelajaran di kelas menyenangkan dan tidak membosankan. Faktor keberhasilan praktik baik terletak pada penggunaan metode pembelajaran eksperimen yang dipadukan dengan media pembelajaran Wordwalk di dalam kelas. Pembelajaran dari keseluruhan praktik baik ini adalah proses pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik dapat terlaksana dengan memperhatikan karakteristik, kemampuan, dan kebutuhan peserta didik yang beragam, serta menggunakan metode pembelajaran dan media pembelajaran yang sesuai. Selain itu, sebagai guru, saya harus terus belajar dan mengembangkan kemampuan diri agar dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, dan berpusat pada peserta didik.